Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Maya Lailatusani. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN Mekarjaya 19, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi menyambut masa balik. Selamat menyaksikan ide pembelajaran saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, rapikan dulu terlebih dahulu diri kalian masing-masing. Ibu absen satu-satu, atau ibu akan bertanya siapa yang tidak masuk hari ini? Nabil. Ya, kenapa teman kita tidak? Ada yang sakit. Mudah-mudahan teman kita yang sakit hari ini Allah berikan angkat penyakitnya dan Allah berikan kesehatan kembali. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pembelajaran, kita meningkatkan rasa nasionalisme kita dengan bernyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak pendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Berilah bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini Allah berikan keberkahan untuk kita semua dan mudah dipahami. Silakan doa sama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Siap, berdoa dimulai.
pada hari ini pendidikan agama Islam kita akan pelajari yaitu bab menyambut usia balik. Menyambut usia balik. Adapun tujuan pelajaran menyambut usia balik ada 3 yang akan kita tuju materi pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama peserta didik diharapkan mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, peserta didik atau kalian semua membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologis yang benar. Yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah dan bertanggung jawab. Ada 3 yang nantinya akan kita tuju sebagai pembelajaran menyambut usia balik. Ya anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Kalian jawab ya. Usia seseorang muslim di usia 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, bisa dikatakan sebagai usia dewasa. Pertanyaan yang kedua, usia dewasa laki-laki maupun perempuan biasanya ditandai dengan perbedaan. Perbedaan apa anak laki-laki dan perempuan? Secara fisik terlihat dari jakun. Umumnya adanya jakun. Kalau perempuan tidak ada. Mungkin nantinya kita akan pembelajaran masuk ke menyambut usia balik. Apa itu usia balik? Usia balik yaitu usia kedewasaan. Seorang muslim. Apa itu usia balik? Ibu jelaskan terlebih dahulu. Usia balik secara bahasa, balik berarti sampai. Menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim, bagi laki-laki maupun perempuan. Bagi laki-laki akan ditandai dengan yaitu keluarnya air mani atau dalam bahasa Arab disebut ihtilam. Yang kedua, bagi perempuan ditandai dengan menstruasi atau biasa dibilang haid, keluarnya darah haid. Ada 2, yaitu tanda dari ilmu fikih dan tanda biologi. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, nantinya seorang laki-laki dan seorang perempuan di usia balik atau usia kedewasaan ada perubahan fisik. Jika laki-laki maupun perempuan ada perbedaan yang berubah. Yang awalnya tinggi badannya rendah, nah nanti ketika usia balik pertumbuhan lebih pesat, lebih tinggi bedanya. Yang kedua, suara juga akan menjadi lebih ngegas atau tinggi. Yang selanjutnya adanya perbedaan yaitu dari fisik. Apalagi perbedaan dari fisik, tumbuhnya bulu, baik bulu ketiak, bulu kumis, bulu janggut, atau bulu yang ada di kemaluan. Nantinya akan terjadi di kita masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan. Yang selanjutnya, apalagi perbedaannya? Kalau dari ilmu fikih yaitu mimpi basah atau biasa disebut ihtilam dalam bahasa Arabnya. Yang kedua, menstruasi, seorang
perempuan. Nantinya akan terjadi pada diri kita, baik laki-laki maupun perempuan. Nanti laki-laki adanya tumbuhnya jakun, terus suaranya lebih ngebas atau lebih tinggi. Anak perempuan juga auratnya juga harus terjaga. Nantinya ketika kedewasaan sudah sampai atau usia balik, buah dada kita akan lebih besar ukurannya. Maka dari itu anak-anakku sekalian harus menjaga masing-masing di diri sendiri. Yang selanjutnya, selain dari perubahan fisik, jika anak laki-laki ataupun perempuan tidak ada perubahan dalam diri, baik usianya belum ada perubahan mimpi basah, belum terjadi mimpi basah atau belum terjadi menstruasi, adapun perubahan selain dari itu, yaitu dalam usia sempurnanya berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan dengan berdasarkan hitungan tanggal Hijriyah atau kalender Hijriyah. Anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun walau tidak terjadi perubahan atau tidak datang bulan atau menstruasi atau belum terjadinya ihtilam atau mimpi basah, anak tersebut dikategorikan usia 15 tahun sudah mencapai usia balik. Jadi ada 3 tadi itu. Yang pertama ihtilam seorang laki-laki, yang kedua seorang perempuan menstruasi atau haid, yang ketiga laki-laki perempuan di usia kalender tanggal bulan Hijriyah atau kalender Hijriyah di usia 15 tahun. Paham sampai sini? Baik anak-anakku sekalian, Ibu sudah terangkan. Selanjutnya simak video yang Ibu tampilkan. Silakan simak video yang ada di depan. Selamat menyaksikan. Rena, Bunda mau cerita. Nanti kalian akan tumbuh menjadi lebih dewasa. Silakan diperhatikan video yang ada di depan. Yang disebut dengan menstruasi atau dengan Kalian bisa nanti paham. kalau kamu sudah besar akan lebih paham. Berarti nanti diri juga akan menstruasi. Bukan, diri sebagai remaja laki-laki tidak mengalami menstruasi, tapi jadi, menstruasi itu adalah proses turunnya cairan yang berisi sperma ketika kamu sedang tidur. Oh, gitu ya. Iya, menstruasi dan mimpi basah itu tanda kamu mulai puber. Nantinya bentuk badan kalian akan mengalami perubahan. Nah, nanti diri akan tumbuh jakun, suara semakin berat, badan menjidang, dan akan tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh kamu. Dan Rena, selain tumbuh rambut, tubuh juga akan lebar dan payudara membesar. Oh, gitu ya, Bun. Lalu kalau aku udah turun, aku harus gimana, Bun? Nah, karena kalian tidak masuk masa puber, kalian harus bisa menjaga diri dan memperhatikan kebersihan tubuh sendiri ya. Bunda ingin sekali kalian berdua menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan ceria. Ya, sudah dipahami video yang tadi kita simak.
Kesimpulan dari video yang kita lihat, kita saksikan bersama-sama, yaitu usia kedewasaan atau usia balik yang memiliki perubahan fisik baik laki-laki maupun perempuan. Fisik laki-laki perbedaannya apa? Dada membidang lebih besar atau lebih tegap. Yang kedua, tumbuhnya jerawat, adanya tumbuhnya bulu di bagian tubuh kita. Selanjutnya apa yang laki-laki? Adanya jauh dan suara juga ngebas atau lebih tinggi. Kalau perempuan, perbedaannya apa? Adanya jerawat, tumbuhnya bulu di bagian tubuh tertentu, terus payudara juga atau buah dada juga lebih membesar, pinggul juga membesar. Artinya, anak-anakku sekalian, jika ketika kita sudah mencapai titik usia balik atau mencapai kedewasaan, baik laki-laki maupun perempuan, wajib menjaga diri kebersihannya masing-masing. Artinya, sudah paham, sudah bisa menjaga diri masing-masing, menutup aurat, terutama bagi perempuan. Ya, anak-anakku sekalian, ibu ada permainan yaitu game snowball, yang artinya ini apa? Bola. Nanti bola ini akan ibu berikan kepada kalian, dan nantinya bola tersebut akan bergiliran ke masing-masing temannya dengan diiringi lagu. Jika lagu tersebut berhenti, artinya teman kalian akan menjawab pertanyaan yang ada di depan. Siap semuanya? Siap. Kita mulai ya. Silakan. Tanda-tanda balik bagi seorang laki-laki menurut ilmu fikih adalah A. Mengalami ibtilah, B. Mengalami haid, C. Tumbuhnya jakun, D. Tumbuhnya kumis. Silakan dijawab. Ibtilah atau mimpi basah. Kita lihat apakah betul jawabannya. Ya, betul. Mengalami ibtilah atau mimpi basah. Beri tepuk tangan untuk memastikan jawabannya betul. Lanjut, oper bolanya selanjutnya. Mulai. Angin kita mendatang yang datang, waktu sendiri sholat berdua untuk menutup aurat dan Kevin siap menjawab pertanyaan yang ada di depan? Ya, siap. Silakan Kevin. Baca pertanyaannya. Orang yang balik wajib A. Belajar, B. Sholat, C. Membaca, D. Olahraga. Yang B. Sholat. Coba kita lihat jawaban yang betul. Jawaban yang betul adalah sholat. Ya, beri tepuk tangan untuk sholat.
balik disebut mukallaf, artinya anak yang sudah diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam. Syariat Islam yaitu sholat. Lanjut, pertanyaan selanjutnya, boleh di-share bolanya. Silakan. Silakan, Alam. Baca Alam, silakan boleh berdiri Alam. Jadi fisik laki-laki yang sudah balik kecuali Ciri fisik laki-laki yang sudah balik kecuali A. Suara menjadi besar, B. Berpikir optimis, C. Tumbuh bulu ketiak, D. Ikhtilam. A, B atau C? Ya, B. Menurut Alam. Coba kita lihat jawaban yang benar. Ya, tepuk tangan buat Alam. Ya, artinya anak-anak sekalian sudah paham daripada materi usia balik. Jika kita mencapai di titik kedewasaan atau tanda-tanda usia balik sudah ada pada diri kita, kewajiban seorang tersebut yaitu mandi bagi yang sudah hadas besar. Mandi hadas besar. Anak yang mengalami mimpi basah ataupun haid itu sedang berhadas besar untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat ataupun membaca Al-Quran. Jadi ketika kita sedang hadas besar, setelah hadas besar itu selesai atau menstruasinya selesai dan ikhtilamnya sudah terjadi pada kalian, kita wajib mandi wajib atau mandi hadas besar. Tata caranya, yang pertama mencuci terlebih dahulu kedua telapak tangan kita. Berapa kali? 3 kali. Yang kedua, mencuci alat kemaluan kita. Atau biasa kita bilang cebok. Ya, kalau cebok menggunakan tangan kiri. Cebok menggunakan tangan kiri. Kalau makan menggunakan tangan kanan. Biasa kita sebut atau bahasa Arabnya biasanya disebut istinja. Tahu Indonesianya cebok pakai tangan kiri. Yang ketiga, membersihkan tangan kiri, menggosok tanah atau pakai sabun. Kalau nggak ada sabun, ya tayamum ya. Usahakan menggunakan sabun, membersihkannya dengan sabun. Setelah sudah serangkaian itu, baru kita berwudu. Berwudu dengan niatnya. Yang selanjutnya, membersihkan rambut. Biasanya kita bisa bilang keramas.
Yang keenam, menuangkan air pada anggota badan dan membasuh kaki. Semua tersebut kita awali dengan niat. Nawaitu gusla Lirofil hadasi akbari fardho lillahi ta'ala. Sejakku mandi niat hadas besar lalu karena Allah lillahi ta'ala, baru kita mandi hadas besar. Diusahakan mengguyurnya dari belakangan. Larangan. Adapun larangan bagi orang yang berhadas besar. Yang pertama, kalau iktilam, terjadi iktilam, harus mandi besar dulu, mandi wajib dulu. Menstruasi juga. Setelah selesai menstruasi baru mandi hadas besar. Jika kita dalam keadaan hadas besar atau masih kotor, belum suci, itu dilarang sholat. Yang pertama sholat. Dilarang sholat, sujud, tilawah, itu tidak boleh. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Artinya umroh atau haji itu tidak dibolehkan ketika kita sedang hadas besar. Yang keempat, berdiam di masjid. Jadi mengkhawatirkan kenapa kita tidak boleh ada di dalam masjid. Biasanya perempuan yang menstruasi itu tidak boleh di dalam masjid, khawatirnya najisnya itu atau darahnya itu netes ke sajadah atau tempat untuk kita sholat. Tidak boleh. Diharapkan kita itu tidak. Selanjutnya, lebih semangat kita sama-sama untuk tepuk tanda dewasa. Tepuk tanda dewasa. Bila aku ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, dalam mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariat. Ya, kita ulang lagi ya sama-sama. 1, 2, 3. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, dia wajib taati syariat. Ya, artinya walaupun belum mimpi basah atau menstruasi, sudah usia 15 tahun, anak laki-laki ataupun anak perempuan wajib melaksanakan syariat Islam, yaitu sholat. Sudah tanggung jawabnya masing-masing. Adapun kewajiban setelah kita memasuki usia balik. Yang pertama, kewajiban seorang muslim yaitu sholat. Sholat fardu. Berapa? 5 waktu. Yang kedua, menutup aurat. Menutup aurat
wajib hukumnya ketika usia kita sudah mencapai usia balik. Karena aurat seorang perempuan semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Yang ketiga, mencari ilmu. Usia berapapun wajib menuntut ilmu. Dari usia kecil sampai usia tua. Sebagai kita tuh harus haus dengan ilmu. Yang selanjutnya kita akan permainan kembali, yaitu escape room. Escape room adalah sebuah permainan interaktif berbasis teka-teki, di mana peserta diberi studi kasus. Ada kasusnya untuk memecahkan serangkaian teka-teki, menjawab pertanyaan yang diberikan. Siap semua? Siap. Ya, escape room ini Ibu akan berikan kepada kalian sebuah teka-teki yang dalamnya itu kotak berisi pertanyaan yang nantinya kalian akan menjawab masing-masing. Satu-satu. Kotak teka-teki. Kita akan memecahkan kasus dari pertanyaan yang ada di dalam kotak. Artinya kalian akan menjawab masing-masing dari pertanyaan yang sudah ada di dalam. Sudah semua dapat? Ya. Sudah. Baik. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan waktu kepada kalian untuk berpikir secara jernih dengan menjawab pertanyaan yang ada di masing-masing kertas kalian. Sudah siap dengan jawabannya? Sudah? Baik, Ibu kasih waktu satu orang untuk maju ke depan. Silakan, Ainul. Tadi pertanyaan laki-laki sudah, sekarang perempuan. Silakan, Kak Ainul. Maju ke depan. Kasus seorang anak laki-laki berusia 16 tahun bermimpi basah. Dia bertanya kepada gurunya apa yang harus dilakukan agar suci kembali. Apa jawaban guru itu? Silakan, jawaban kamu apa? Melakukan mandi wajib. Melakukan mandi wajib. Betul atau salah? Ya, teman-teman untuk Ainul. Terima kasih Ainul. Yang kedua, Bilkis, silakan maju ke depan. Suaranya agak lebih keras agar terdengar ke teman-teman. Silakan dibaca pertanyaannya dulu. Apa konsekuensinya jika meninggalkan sholat? Jawaban kamu apa? Berdosa. Betul atau salah? Mungkin ada teman kalian yang berani untuk maju tanpa ditunjuk sama ibu. Siapa? Ya, silakan. Ani, maju. Berikan pertanyaan yang kamu dapat dengan suara keras. Seorang perempuan selesai haid dan ingin menyucikan dirinya, namun ia tidak yakin tata cara mandi wajib. Mandi wajibnya benar, sebutkan langkah-langkah mandi wajib agar benar. Ya, menurut Ani, bagaimana singkatnya untuk tata cara mandi wajib yang
Benar. Yang pertama, niat. Mencuci tangan atau berwudu. Silakan. Udah, beri tepuk tangan untuk Andi. Sudah hebat. Maju ke depan. Baik, sudah cukupkan dari escape room permainan ini. Selanjutnya Ibu akan memberikan lembar kerja masing-masing pada kalian. Nantinya lembar kerja tersebut Ibu berikan. Silakan dijawab. Silakan yang sudah selesai boleh maju ke depan. Menunjukkan. Baiklah, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah mengerjakan LKPD atau lembar kerja yang kalian sudah kerjakan. Sudah paham semua materi kita pagi hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Yang mana Ibu merefleksikan arti dari balik. Balik adalah fase di mana seorang muslim mulai wajib menjalankan syariat Islam. Salah satunya syariat Islam yaitu sholat. Ditandai dengan haid dan mimpi basah seorang laki-laki maupun perempuan. Mimpi basah dan usianya mencapai usia 15 tahun di kalender Hijriah. Setelah balik seorang laki-laki maupun perempuan bertanggung jawab melaksanakan ibadahnya seperti sholat, puasa nantinya di bulan Ramadan, dan menjaga kesucian diri agar selalu dalam keadaan bersih suci. Kalau ketika sedang menstruasi harus mandi wajib. Ketika mengalami mimpi basah atau ikhtilam wajib mandi wajib. Setelah haid ataupun mimpi basah termasuk hadas besar yang nantinya kita akan membersihkannya dengan mandi wajib. Pemahaman tentang balik mampu membantu menjalankan kita sebagai seorang muslim. Kewajibannya melaksanakan syariat Islam dengan benar sesuai ketentuan fikih. Mungkin itu ya refleksi dari Ibu. Jadi sama-sama kita beri kesimpulan. Yang pertama, tanda balik seorang laki-laki, anak laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi basah atau istilah. Kalau anak perempuan haid atau menstruasi. Tanda balik dengan fisik dibedakan dengan fisiknya, ditandai dengan apa? Tumbuhnya cakul, kumis, janggut, tiap, atau tumbuhnya bulu. Terus apa lagi? Tumbuhnya jerawat, suara menjadi besar. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kalian sudah bisa menyimpulkan
dari materi pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian dan menjaga diri kalian masing-masing dengan kesucian diri sendiri. Artinya bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Sebelum kita akhiri dengan doa, Ibu ingatkan kembali untuk materi pembelajaran selanjutnya, yaitu sejarah Nabi Muhammad. Insya Allah sama-sama kita bertemu lagi di minggu berikutnya. Baik, anak-anakku sekalian, pagi hari ini sudah selesai pembelajaran kita pendidikan agama Islam dengan materi mencapai usia balik, menyambut usia balik. Kita akhiri sama-sama dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Siap, berdoa dimulai.